bahwa pada zaman gini, zaman sekarang, untuk jatuh cinta sama Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali, dan orang yang berjaya jatuh cinta sayang sama Tuhan itu sebenarnya dianggap pejuang. जाको हर रंग लागू इस युग में सो कहियत है सूरा. That person who falls in love with God in this time is known as a hero. Beda sekali ya pengertian dunia luar. Hero itu siapa? Spider-Man. Siapa lagi hero? Siapapun yang dijudulkan oleh Marvel, bermacam sekali hero yang ada yang bisa terbang, ada yang bisa mengecilkan dirinya, ada yang bisa supaya dirinya tidak dilihat, ada yang tidak bisa mati. Kekuasaannya berbeda-beda ya hero-nya. Ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya merah, ada yang kuning. Tapi guru kalian memberikan pengertian hero yang berbeda. इथे सूरा कौन है? इथे hero कौन है? Who is that person who the guru calls a hero? Guru Arjan Dev Ji, pada mata kamu siapa yang kamu anggap hero? Spider-Man, Superman? Enggak. Guru ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ dalam pengertian Guru Granth Sahib Maharaj di dalam Bani, hero itu bukan orang yang berjuang di luar menegakkan kebenaran, memastikan orang yang jelek dan jahat itu dihukum, enggak. Di dalam pandangannya Guru Arjan Dev Ji, hero itu adalah orang yang sudah jatuh cinta sama Tuhan, khususnya pada zaman gini. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini terlalu banyak distraksi. Pada zaman sekarang terlalu banyak yang menarik perhatian kita ke arah tuju yang lain. Jarang sekali manusia mau menghalalkan kehidupannya kepada Tuhan, kepada Guru. Jako har rang lago is yug mein. So kayata yang cinta sama Tuhan di zaman sekarang cuman segelintir manusia kecil. Makanya Guruji bilang bahwa mereka itu dianggap hero, pejuang, warrior, luar biasa sekali. Kenapa Sasanggaji? Karena susah untuk sayang sama Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata sendiri. Iya kan? Kita tidak bisa melihat. Waheguru di mana? Kita tidak bisa melihat. Kita tidak pernah merasakan adanya Waheguru bersama kita. Nyanyinya jago, Gur mere sangga. Tapi pernah nggak ngerasa guru saya berada bersama saya? Itu persoalannya. Karena rasa sayang belum ada, maka kita tidak merasakan perkara ini. Menu maaf kereo, मैं तो गुस्से नहीं आया. Saya tidak datang ke sini mau ceramah, mau apa. Saya datang ke sini karena saya mau lihat kalian, ketemu kalian, bawain message-nya guru ke kalian. रते से जे मुख ना मोड़न Tuhan Guru Arjan Dev Ji. Rete artinya orang yang dalamnya sudah diwarnai dengan rasa cinta kepada Tuhan. Itu artinya rete, satu kata ini. Rate sei itu artinya orang yang, dia, beliau. Orang yang sudah diwarnai oleh rasa cinta kepada Tuhan, apa sifatnya, pribadinya seperti apa? Mukna modana Rate sei je mukna modana. Satguru कहते ने mereka yang udah jatuh cinta sama Waheguru, yang pengen ketemu Tuhan, yang sudah sadar bahwa saya tidak datang ke muka bumi ini hanya untuk lahir, membesar, nikah, ada anak. Anaknya nanti yang nikah, jadi tua, masuk ke IGD, masuk ke ICU, tahu-tahu meninggal. Saya tidak datang untuk hidup seperti ini, karena ada tujuan yang saya harus capai, ada matlamat hidupnya, ada visinya, ada misi yang saya harus kerjakan. Rete sei Jemokna modana. Apa sifat karakter orang yang sudah diwarnai di dalam mok
artinya muka. Kalau kita mengambil arti yang paling simpel, gampang sekali, mereka tidak akan pernah berpaling dari gurunya itu melihat ke arah lain lagi. Mereka tidak membelakangi gurunya lagi, mereka tidak bisa menjauhi gurunya lagi. Mereka tidak bisa mau melihat ke kanan, ke kiri, karena mereka sudah tahu ini guru saya, ini tujuan saya, selain ini tidak ada yang lain yang saya mau. Sama kan kayak pacaran. Ketika jatuh cinta, rasanya itu enak banget ya. Waktu itu tidak mau lagi ngomong sama mama, papa, teman deket, HP-nya, WA-nya masuk. Yang kita inginkan namanya orang yang kita sayangi itu doang. Kalau enggak, bukan orangnya itu, ya kita sakit hati. Aduh, kapan ya datang message dari dia? Seperti itu kan pacaran. Tetapi ketika urusan spiritual yang sama dibahaskan, ini kata cinta dari Guru Arjan Dev Ji. ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, guru yang duduk di atas tawi yang panas sekali, syahid, mengorbankan dirinya, meninggalkan anaknya yang kecil. Usia Guru Hargobind Sahib 9 tahun ketika papanya Guru Arjan Dev Ji mengorbankan dirinya. 9 saal di umr te pita chala gaya. Bayangin diri kita, saya juga punya papa, kalian semua yang punya papa. Anak kecil itu takutnya cuma satu, jangan mama papa saya tidak ada lagi. Saya tahu karena itu rasa takut yang saya ada ketika membesar. Setiap kali orang tua saya pergi kerja, kalau shiftnya shift malam, saya masih ingat sekali. Rasa takutnya cuma satu, hey Waheguru, semoga sehat dia pergi dan kembali lagi, nggak ada apa-apa yang terjadi. I don't want to be without my parents. ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਰੱਤੇ ਸੇ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, orang yang sudah jatuh cinta tidak akan lagi melihat ke kanan dan ke kiri. Dia tidak akan meninggalkan gurunya, dia tidak akan meninggalkan tanggung jawabnya. Dia tidak harus disuruh untuk ngapa-ngapain, dia udah sadar dia harus ngapain. Camp Gurmat kali ini temanya adalah cinta kepada Waheguru. Kita akan bahas perkara yang sama malam ini, besok sampai campnya berakhir besok malam, pagi minggu. Tema yang akan kita bahas itu adalah rasa cinta. Rate se je mukhna mudan. Apa artinya? Yang sudah jatuh cinta tidak akan pernah meninggalkan Waheguru. Jinni senyata sahi, syaratnya mereka sudah sadar mengenai Waheguru, keberadaan Waheguru. Mereka sudah mengerti tujuan mereka datang, apa cinta yang harus ada, cinta yang harus didahulukan, yang harus diprioritaskan. Waheguru. Tadi habis kata Sukhmani Sahib, saya ketemu ibu-ibu. Ada yang lucu sekali, jujur bertanya, Wirji, saya sibuk menjaga anak, menjaga ini, kadang partsnya nggak bisa habis. Kita harus mengerjakan semua tanggung jawab keluarga kita saat sengkeci, tetapi tanggung jawab nomor 1 adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Karena kami apo apne ke nede ke dur. Tidak ada yang akan membantu kita waktu penghakiman, kita akan memberi penghakiman untuk diri sendiri. Utte ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं है. Bhai Lehna Ji ketika diuji ya, 9 tahun Bhai Lehna Ji melakukan sewa Guru Nanak. Dengar ya. Bhai Lehna Ji आए, Guru Nanak mulai menguji Bhai Lehna Ji, melihat dalamnya apakah bersih, apakah layak Bhai Lehna Ji untuk memegang jodhnya saya untuk menjadi guru yang kedua. Berkali-kali dites, disuruh keluar waktu tengah malam, semuanya lagi tidur, keluar, tanyain sekarang jam berapa, kamu coba lihat. Besoknya diuji lagi, disuruh angkat rumput yang lagi kotor sekali, jelek,
habis ketika dia angkat di atas kepalanya bajunya Pak Ilenaji kotor. Macam-macam tes dilakukan oleh Guru Nanak Sache Patsha sampai pada satu hari saat Sanggeji, Guru Nanak menukarkan pakaiannya diganti. Maharaj, pagnya, dastarnya Guru Nanak itu diganti ke tipe yang berbeda. Maharaj megang satu denda yang besar sekali, kayu yang gede sekali. Ambil kain yang besar, disarungin di sekeliling tubuhnya Guru Nanak, darahnya Maharaj itu dilepas besar sekali. Guruji mulai berjalan di sawah padi. Semua Sikh mengikuti di belakang, siapapun yang mendekati Guru Nanak itu dipukul oleh Guru Nanak pakai kayu itu. Bayangin ya. Kita mengikuti Guru Granth Sahib di Jithe Jaye Bahe Mera, bayangin seperti itu, Guru Nanak lagi di depan, kita di belakang, Guruji melihat kita dipukul pakai kayu. Ini terjadi beneran. Diusir, pergi dari sini. Baar-baar kita Satguru Sache Patsha, jeda vi nede janda, siapapun yang pergi berdekatan dengan Guru dipukul pakai kayu. Akhirnya tinggal 2 orang di situ. Baba Buddha Ji dan Pai Lena Ji. Baba Buddha Ji udah dipukul berkali-kali, ada lebamnya di atas badan. Pai Lena Ji dipukul berkali-kali. Tinggal 2 Sikh yang lain, orang-orang seperti saya mulai ngomong sama satu sama lain, Guruji usianya udah lanjut, kayaknya udah nggak bener nih. Masa dipukul pakai kayu? Guruji kayaknya udah terlalu tua, udah nggak bener pikirannya, udah kita pulang ke rumah. Ditinggalkan Guruji. Yang tinggal di situ sisanya cuma 2 orang, Baba Buddha Sahib Ji dan Pai Lena Ji. Pai Lena Ji masih coba berjalan di belakang Guru Nanak. Baba Buddha Sahib Ji berusaha berjalan bareng bersama Guru Nanak. Ketika sampai di suatu tempat, Guru Nanak stop melihat ke arah 2 orang ini. Baba Buddha Ji waktu itu masih muda. Ada rumput di situ yang tinggi sekali. Baba Buddha Ji sembunyi di situ, takut bakal dipukul lagi oleh Guru Nanak karena sakit, dipukul beneran. Kayunya dilempar-lempar, dipukul ke atas badannya. Ini benar terjadi ya. Guru Nanak yang kita sayang banget, pernah ada periode di mana Guru menguji seperti ini. Dan sampai sekarang masih sama seperti itu. Kadang ketika Guru menguji itu sakitnya luar biasa. Satguru Purkh Dayal Khai Gur Sikh Parkh. Pai Gurdas Ji mengajarkan kita bahwa Guru itu sangat menyayangi kita, tetapi dia akan menguji kita berkali-kali. Dan kadang ujiannya sakit sekali. Pai Lena dipukul, Baba Buddha Ji dipukul. Baba Buddha Ji sampai sembunyi di rumput-rumput yang tinggi dan melihat Guru Nanak. Bayangin usianya masih muda pada waktu itu. Pai Lena Ji berada lebih dekat sama Guru Nanak Ji, pandangannya ke arah carannya Guru Nanak Dev Ji, ke arah kakinya Maharaj. Guru Nanak mendekati Pai Lena Ji, mengangkat kayu itu mau memukul Pai Lena Ji sekali lagi. Pai Lena cuma tunduk menunggu pukulan dari Guru Nanak, tangannya diginikan ke Guru. Baba Buddha Ji berada berdekatan. Guru Nanak dengan suara yang kuat sekali teriak kepada Pai Lena Ji, pergi dari sini, saya nggak butuh siapapun daripada kalian. Bayangin jika Guru Sahib ngomongin ini persis ke kita. Will I stand there? Will I run away? What will I do? ਤੇ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ. Begitu dia menyayangi Guru Nanak, tangannya dilipatkan seperti ini, tertunduk, badannya dipukul oleh Guru Nanak. Terus Maharaj sekali lagi dengan suara yang kencang bilang kepada Pai Lena, pergi dari sini. Jawabannya Pai Lena Ji itu memberikan pengertian pengerti ini, Rate se je mukhna orang. Apa jawaban Pai Lena? Kenapa kamu tidak pergi, Lena? Semua sanggat yang ada, Buddha, semua yang lain udah pergi dari sini.
बुढ़ा चला गया, बाकी जिन्हें भी संगत सी मेरे बेटे चले गए, कोई भी पीछे ना रहा. Anak-anak saya, sangat yang lain semuanya udah pergi. Ngapain kamu nggak pergi? Jawab ki dita. What did Baba Lehna ji answer Guru Nanak? The answer that was given is the explanation of this line. Jawabannya pada ketika itu adalah pengertian kepada syabat yang kita nyanyi ini. Dengan air mata yang keluar, Pak Lehna ji melihat ke arah Guru Nanak. Apa ngomongannya? Guru Sahib ji, semua yang pergi meninggalkan kamu, mereka punya tempat lain untuk pergi. Saya tidak punya tempat lain selain kamu, saya mau pergi kemana lagi? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੈਣੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? Where do I go? किस ही कोई कोए manj nemani itu. Semua orang yang lain punya tempat lain untuk mereka pergi. Saya udah tinggalin dunia untuk kamu, Guru Sahib. Lehna kithe jawe? Where do I go? Rate se je mukh na modan. Yang udah jatuh cinta sama Tuhan, sama Guru, ini sifatnya. Dia tidak akan meninggalkan walaupun dipukul. Kaya Dev Satnam. Bolo sare Satnam. रत्ते से. होर कौन रत्ते प्यारे हो? बाबा बुड्ढा साहब जी. Guru yang ke-6, Guru Hargobind Sahib Maharaj. Baba Buddha Sahib ji hidup sampai usianya 125 tahun. 113 tahun Baba Buddha Sahib ji melakukan sewa. 113 ਸਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਤੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਆਰਬਲਾ. 125 years of age. 113 years, 113 daripada 125 tahun itu dikasih ke guru. Ketika Babaji mau meninggalkan dunia, Babaji memanggil Guru Hargobind Sahib Maharaj. Panggilan ke guru itu tidak datang daripada lidah, panggilan ke guru itu datangnya dari hati. Je sachi pyar hai fir pukar andron aandi hai, pukar. Babaji berada di rumahnya melakukan ardas ke Guru Hargobind Sahib. ਘਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਥੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਫਸ ਆਇਆ tinggal sedikit, tolong datang kasih darshan, ਮੈਨੂੰ darshan ਦਿਓ. Guru Hargobind Sahib Maharaj datang ke rumahnya Baba Buddha Sahib ji. Dengar ya, saat-saat terakhir Baba Buddha Sahib ji yang diberkati oleh Guru Amardas, guru yang ketiga, bahwa tidak ada yang bisa mengerjakan sikhi lebih daripada Baba Buddha Sahib ji. Kaya Satnam, tidak akan ada lagi sikh yang bisa mengaplikasikan sikhi lebih jago lagi daripada Baba Buddha Sahib. Sikhi audna inte para naam let jan bign sohar. Tidak ada lagi yang bisa mengerjakan sikhi lebih dari dia. Ini limitnya, batasnya sikhi itu adalah Baba Buddha Sahib ji. Tidak ada yang akan, sampai kapanpun tidak ada yang bisa mengatasi Babaji. Ini anugerah dari Guru Amardas ji ketika Babaji mau meninggalkan dunia. Dengar, Guru Hargobind Sahib Maharaj आए, सारी रात Baba Buddha Sahib ji कोल बैठे. Sepanjang malam duduk bersama Baba Buddha Sahib ji, mendengar Babaji mendengar mengenai Tuhan dari Guru Hargobind Sahib Maharaj. Ketika waktunya Amrit Vela, Babaji mengizinkan dirinya isnan, melakukan bacaan Path Japji Sahib di depannya Guru Hargobind Sahib. Habis Path, dia berdiri di depan Guruji. Apa ardas yang Babaji melakukan? Dengar ya, ini ardas terakhir di dalam kehidupan Baba Buddha Sahib ji. Akhiri ardas. Is Gursikh di jivani ch aakhri ardas ki ਕੀਤੀ? What was the last ardas done by Baba Buddha Sahib ji? Dia berdiri, Babaji 100 tahun ke atas, selama 25 tahun terakhir itu Babaji memakai tongkat. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ. Berjalan
di tangannya ada tongkat. Berdiri di depan Guru Hargobind Sahib Maharaj dengan tongkatnya dan dia berdoa. Apa doanya? Guruji, luar biasa karuniaan kamu kepada kami. Selama kehidupan saya beruntung sekali bisa melakukan sewa kepada semua guru-guru sebelum ini, melihat kalian dengan mata sendiri. Ardas saya cuma satu, setelah pemergian saya berkatilah keluarga saya dengan sikhi, jangan ada anak-anak saya yang tinggalin sikhi habis ini. महाराज जे कुछ देना है ते मेरे घर विच सिक्खी बख्शिश करियो, मेरे बच्चे ये भी सिक्खी कमाउन, anak-anak saya juga izinkan mereka itu supaya bisa hidup sikhi kesa swasa naal निभा जाना। रत्ते से je mukhna udah dia mengerjakan sikhi sepanjang umur, sekarang dia meminta sikhi untuk anaknya. Jangan memalingkan muka, berpalingkan muka, pergi dari Guru Sahib Sache Paatshah. Mara to mukh nahi modna. Do not turn away from God. If you've recognized God, do not turn away from Him. Udah jatuh cinta tidak akan pernah meninggalkan orang yang dicintai. Guru Ramdas Sache Paatshah. Sekarang zamannya udah enak sekali, karpet yang kita duduk ini kan udah cantik sekali, di fix di sini, tinggal vakum, iya kan? Zaman dulu tidak ada seperti ini, tidak ada mikrofon, tidak ada kipas, tidak ada lampu. Begitu udah sore, udah rera Sahib, udah habis diwannya ditutup. Karena udah malam, nyamuknya juga datang. Tergantung cuaca, bayangin begitu susahnya satsang. Satu orang di depan kirtan, sanggatnya beribu orang, dia harus bisa supaya suaranya kedengaran, nggak ada mikrofon. Guru Ramdas Ji setiap malam orang terakhir yang meninggalkan derbar di tempat sanggat datang, ketika Guru Amardas Ji adalah guru yang ketiga. Sepanjang hari dia melakukan sewa Pai Jetha Ji, every day. Habis Amritvel, hukamnama didengar dari Guru Amardas Maharaj Ji, ajaran Guruji diberikan asadiwar, selesai dia pergi ke langgar hall, masak di situ. Bawain segala barang-barang untuk dimasak, disediakan. Habis itu cuci segala pandai sangat yang dipakai. Bertena di sewa karte, fir jode kar jana, pergi ke tempat sangat, meninggalkan sepatu sangat dicuci, dibersihin. Fir lakda leonia, bawain kayu api untuk langgar dimasak sorenya. Kayu api dibawa, itu susah sekali pekerjaannya. Habis itu menyiapkan diri, datang sore. Awal pagi tadi dialah orang pertama yang akan datang sebelum Prakash Guru Amardas Maharaj datang ke derbar. Dia akan nyiapin tempat untuk sanggat duduk. Tikar-tikar pada zaman dahulu itu dilipat habis satsang, nggak kayak sekarang. Dia orang pertama yang akan datang pagi dan siapin tempat untuk sanggat duduk. Malamnya setelah sanggat pulang satu demi satu, udah dikasih lengger, udah dikasih makan, pinggan mangkoknya dicuci. Guru Ramdas Ji pada waktu itu Pai Jetha kembali lagi ke diwan, terus segala karpet tikar itu tempat duduk sanggat dilipat lagi oleh Guru Ramdas Ji dengan tangannya sendiri. Saking capek. Setelah sekian lama melakukan sewa ini tanpa putus ya, tidak ada arti bahwa seminggu sekali, 2 minggu sekali, setiap hari rutinitasnya ini, setiap hari. Pada satu hari, istrinya Guru Amardas Ji, Mata Mansa Devi, dia datang ke Guru Amardas Ji, memberitahu Guru Sahib, Pai Jetha jeda hai na, ye bahut sewa karta hai. Dia melakukan sewa yang terlalu luar biasa. Orang paling awal yang datang pagi untuk sewa dan terakhir yang pulang pada waktu malamnya. Mataji,
istrinya Guru Amardas Ji kasihan karena dia jiwanya seorang ibu. ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे पति गुरुदेव ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨ. Kasih tahu kepada Guru Ramdas, Pai Jetha, jangan terlalu keras sewanya, dia harus istirahat juga. Persis seperti seorang ibu. Raat nu Guru Ramdas Ji ketika dia habis melakukan sewa, Guru Amardas Ji melihat dari jauh. Semua orang udah pergi meninggalkan diwan, Guru Ramdas Ji di situ lagi beresin segala tempat duduk sengket. Tiba-tiba Guru Ramdas Ji didatangi Guru Amardas Ji. Apa yang dia tanya? Jetha, जितनी भी संगत आती है ना, semua संगत yang datang habis mereka melakukan satsang mereka pulang. Kamu minta tolong sama mereka untuk bantuin kamu biar kamu nggak capek. महाराज जी ने ये बचन किया कि तुसी इकट्ठे कर लिया करो सेवा, थकेवा हो जाता है बहुत. Bareng aja sewanya dilakukan. तुसी क्यों कल्ले करते हो? Soalnya ditanyakan Guru Amardas Ji, तुसी कल्ले क्यों करते हो? Ngapain kamu satu orang sendirian yang melakukan sewa ini? Dengar jawaban Guru Ramdas Ji. What does the fourth Guru say? Maharaj Sache Patsha pada waktu itu memberikan kata-kata jawaban. Kain lagi satu Guru, semua yang datang ini sanggat. Mereka datang sebagai tamu, duduk di sini mendengar kata dan Gurbani, terus mereka pulang. Tugas tamu kan cuma datang dan pergi. Tapi tempat ini sudah menjadi rumah saya, maka menjadi tanggung jawab saya untuk bersihin rumah sendiri. Guru Sahib Ji, nggak apa-apa saya sewa di sini. Ini mera ghar hai. Meri जिम्मेवारी है, ini tanggung jawab saya untuk bersihin rumah saya sendiri. Karena ini rumah saya. Sari umur jab tak Guru Sahib Chauथे Patsha nahi bane sampai dia menjadi guru yang keempat, sewa ini tidak pernah dihentikan oleh Guru Ramdas Ji. Setiap hari rutinitasnya seperti itu. Datang lagi kita maju ke depan. Habis zaman Guru Gobind Singh Ji, ratte se je mukhna modan, bolo ratte se je mukhna. Mir Manu, seorang gubernur di Lahore yang begitu benci sama orang Sikh. Ditangkap semua ibu-ibu Sikh bersama anak-anak kecil. Yang cowok tidak ada pada zaman itu karena Sikh Khalsa itu hidup di dalam hutan. Mir Manu menyiksa orang-orang Sikh, pergi ke perkampungan Sikh di mana ada rumah orang Sikh. Ibu-ibunya ditangkap, anak-anak kecil seperti ini, lebih kecil dari mereka ini ditangkap sekalian dibawa ke penjaranya. Tidak ada bapak-bapak karena mereka sudah sama ada dibunuh ataupun mereka hidup lari di dalam hutan. Ini cerita kakek-kakek kita. Ketika ibu-ibu ini ditangkap di dalam penjara, apa yang dilakukan? Untuk menyiapkan ada ceki yang berada di situ yang dibuat daripada batu bata yang besar sekali untuk bikin tepung, dibikin yang khas pada waktu itu, spesial yang size-nya 2 kali lipat. Lihat ya, kalau ke Punjab, kalian kalau ke Punjab suka ke Haveli untuk makan, kadang di Haveli ini ada tempat seperti ini disediakan di situ yang ada ceki, ada semua peralatan Punjab yang lama itu. Lihat dengan mata sendiri. Ceki tiar kiti te pyareo, mawa ibu-ibu yang berada di dalam jail ini cuman bersama anak kecil, tidak ada suami, tidak ada siapapun di situ. Tugasnya mereka sepanjang hari dari pagi sampai ke sore adalah mengerjakan ceki itu, grind di atas mesinnya itu supaya keluar kanak atta bantal. Terus makanan yang dikasih cuma 1 hari sekali, 1 keping roti persada dibagi kepada 4. Jadi cuma dapat 1/4 daripada 1 roti kepada 1 orang ibu yang bekerja dari pagi sampai ke sore.
Anak kecil mereka diapakan? Dengar ya, ini sejarahnya kita semua. Anak kecilnya ada tombak yang mereka pegang, anaknya dibaling, lempar ke atas, tombaknya dibawa ke bawah, masukin ke badannya anak, ditusuk. Jadi anaknya, anak bayi kecil usia 1 tahun, 2 tahun, nangis sampai napasnya habis, darahnya keluar, habis anaknya meninggal di atas, dibawa mayatnya ke bawah, perutnya dikelar, disiksa, dikasih ke ibunya, di mana-mana ibunya itu duduk, dilempar mayatnya dengan ususnya itu udah keluar. Ini bukan Cinderella, Sleeping Beauty yang mitos Spider-Man, ini sejarah kalian. Ibu yang punya lebih dari 1 anak, habis itu badan tangannya, pahanya, jari-jarinya, kepalanya di leher ibu. Bayangin darahnya lagi panas karena baru aja meninggal, itu jatuh kepada ibunya. Sedikit demi sedikit membesarkan anak itu. Ini sejarah kalian ya, nggak ada saya bohong. Silakan Google dan baca sendiri antar malam PR ke kalian. Ada satu pun yang saya bohong, kalian bisa ketemu saya di luar dan ngomong ke saya. Je ek bhi main jhoot marya hove te mainu bahar mil rahe ho. Gak ada saya tambah-tambahin masalah atau apapun, gak ada, satu pun gak ada. Sayangkan kepada anak, bayangin digitukan. Terus suaminya tidak berada di situ. Mereka, anaknya dibunuh di depan mereka, ibu-ibu itu dikasih tawaran, nikah sama kami, peluk agama kami, tinggalkan Sikhi. Jawabannya apa? Jawabannya, ada nggak kira-kira satu ibu? Gini ya misalnya, bayangin kalau ada 500 orang yang ditangkap, mungkin paling ada satu yang bilang iya. Menurut kalian ada nggak satu pun yang bilang iya? Tidak ada. Kalau zaman sekarang mungkin kebaliknya ya. Mungkin ya, saya nggak tahu. Mungkin paling satu yang mau mati untuk Tuhan, yang lain semuanya nggak mau. This is reality. Terus ketika anaknya baru dibunuh, suaminya tidak tahu hidup atau mati, berada di mana, di hutan atau udah ditangkap, dibunuh orang Mughal, tidak tahu keberadaan suami. Bayangin untuk yang wanita yang biasa hidup bersama suami. Anak-anak kecil seperti ini kelaparan, tidak ada makanan. Rotinya cuma sekeping dikasih ke ibu doang, ibunya kasih ke anak, dia nggak makan. Ketika periode ini, ada seorang ibu yang usianya 20-an umurnya, cantik sekali. Dia punya mertua, satu ibu mertuanya ditangkap bareng dan anak kecilnya. Mereka disiksa di depan matanya dia ditawarkan, kamu masih muda, kamu cantik, kamu nikahin Qazi ini, kamu akan diberi tanah, kamu akan diberi semuanya, you will get everything. Anak kamu ini yang tidak punya ayah, bapak, sekarang saya kasih nama saya kepada anak kamu. Enggak, anaknya dibunuh, dilempar ke atas, sama seperti itu. Ibu mertuanya nangis di situ. Terus karena dia masih tidak menukar jawabannya setelah anaknya mati, dia diapakan? Digantung kakinya ke atas, ini ibunya ya. Digantung dengan kakinya di atas, kepalanya di bawah, dia dipukul sepanjang malam. Disebat. Saya bukan mau nakut-nakutin kalian ya. Kalian udah dengar tadi, cinta itu tidak berarti sentiasa menyenangkan. Ya? Benar? Yes. Cinta tidak berarti
Jalannya cuma dipenuhi dengan bunga-bunga harum, rose doang, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਰਖਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਹੈ। ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੈ। Rasa cinta itu adalah kedua-duanya dikasih sekali. बहुत कुछ सहारना पैंदा है. Digantung dengan kepalanya di bawah, dipukul sepanjang malam, kulitnya sampai udah tertanggal di tempat-tempat dia dipukul, pakaiannya ditarik, dikoyak, anaknya udah meninggal. Ketika udah malam sekali, tidak tahu berapa lama dia dipukul, antara sadar dan tidak sadar, dia bertanya kepada seorang mughal yang berdiri di situ, "Sama kitna hoya? What is the time?" Ketika dia mulai melihat matahari mulai naik dalam kondisi terbalik seperti itu, digantung, dipukul sepanjang malam, anaknya udah mati, suaminya tidak tahu di mana, dia baca Japji Sahib. Kehde Satnam, kehde Sat. Seorang ibu muda yang suaminya tidak tahu di mana, anaknya baru disiksa mati, dia dipukul sepanjang malam, kulitnya sampai udah keluar, tidak meninggalkan Japji, tidak meninggalkan Japji. Kita meninggalkan Japji Sahib karena apa? Tidak cukup waktu, sibuk ngurusin anak. Malu gak sama Guruji? Saya malu kok. Saya nggak ada waktu untuk Japji Sahib. Time nih ya kak. Ini juga seorang Sikh kok. Dengar ya, ceritanya belum berakhir. Setelah kondisi seperti itu, matahari mulai terbit, dia tidak tahu udah jam berapa, dia baca baninya. Dia melakukan ardas dalam kondisi badannya diikat, digantung, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Ardasnya ini, "Hey Guru Gobind Singh Ji, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ." Hey Guru Gobind Singh Ji, saya berterima kasih malam ini tadi terlewatkan dalam pana kamu, hukum kamu dengan sukh yang kamu berikan. Guruji, कृपा करियो मेरी सिक्खी अंतले श्वासां तक निभ जाए. रत्ते से ने मुख ना मोड़न. When you fall in love, you don't leave the beloved. Ketika udah sayang, benar-benar sayang ya, bukan sayang yang cuman ngomong doang, tetapi hari ini tidak mau lagi lihat mukanya, besok ngambekan. Enggak. Sayang yang benar-benar sayang, tidak bisa hidup tanpa. मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे. Rete sei je mukh na moden. Dalam kondisi seperti itu, Gursik masih melakukan ardas. Soalan saya kepada kalian, sahabat dan anak-anak ya, kita mau anak-anak kita ke Sikhi, kita ngirim mereka ke camp, bagus sekali. Tetapi ketika mereka bangun pagi mau sekolah, mereka tidak pernah melihat orang tua mereka baca Japji Sahib. Gimana caranya mereka mau ke Sikhi? Apa yang mereka lihat setiap pagi? Mamanya di dapur, papanya baca koran, ada TV dipasang, Darbar Sahib lagi asa diwar. Gitu aja kan. Kalau mereka bangun pagi, papanya lagi di ruang tamu, lagi baca Japji, maminya juga lagi bikin parch, apa efeknya ke anak? Setiap hari mereka melihat perkara itu, mereka bakal menjadi Sikh yang luar biasa ke depannya. Besok mereka yang duduk di sini, saya nggak akan hidup selamanya. Kalian yang lain yang udah tua-tua, semakin tua ini. Tahun lalu saya kayaknya 2 tahun terakhir ke Jakarta, separuh dari saya sudah mulai putih. Tahu-tahu besok udah total putih semua, nggak tahu atau sebelum itu meninggal dunia. Siapa yang tahu kapan kita mau pergi? Siapa yang mau duduk di sini besok berbicara bahasa Indonesia ke kita-kita yang tidak tahu bahasa Punjabi? Ya mereka lah. Tetapi kalau mereka cuman kita mengandalkan 1 weekend, setahun, 2 setahun, beberapa weekend ke camp, itu doang sikhinya yang mereka dapat. Sepanjang tahun di rumah tidak dapat sikhi, ya gimana dong?
Anak-anak itu adalah orang yang melihat kita sentiasa. Benar? Apa yang kita kerjakan, mereka akan kerjakan. Rate se je mukhna modan. Ingat ya pengerti ini. Rate, mereka itu adalah diwarnai dari dalam yang tidak pernah meninggalkan orang yang dia udah cinta. Jenis senyata Sai yang udah kenal sama sang pencintanya itu, dia tidak akan mau meninggalkan. Fir ek pori na vichhod je tu mitra sadara ek pori na vichhod, fir nahi chhod ke jata. Untuk malam ini katanya sampai di sini. Besok pagi sama besok sore ada 2 sesi lagi saya bersama anak-anak, dan kalian juga monggo datang ke Gurdwara, dengarkan kata kalau ada waktu. Guru Meher Karan, jangan kita mencari alasan. Waktu kalian, waktu saya, waktu Gyani di derbar saya, semua manusia cuma punya 24 jam. Nggak ada manusia spesial yang punya lebih daripada 24 jam. All of us have 24 hours. Gimana caranya kita manfaatin 24 jam ini terserah kita. Waktu semakin cepat peredarannya, benar nggak? Tahu-tahu aja udah bulan Maret, ini mau April ini. Baru kemarin kayaknya 2023 deh saya sambut. Ini tahu-tahu udah 2025. Kemana waktu? Setiap hari 24 jam yang dikaruniakan Waheguru ke saya terbuang begitu saja, terbuang begitu saja. Nggak ada sebentar pun saya ingat Tuhan dalam 24 jam itu. Gimana dong? Rekeningnya kita masih kosong. Guru Meher Kare. आओ सारिਆਂ ने शब्द ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ. Jangan merasa malu sama teman yang berada di samping. Saya tidak mau nyanyi dengan suara yang kuat. Tutup matanya, jangan lihat ke kiri ke kanan. Ini tempat di mana kita fokusnya bersama Tuhan. Tidak ada istilah malu, tidak ada istilah saya tidak mau teman saya mendengar. Kita kan cuma mikirin diri sendiri di depan Tuhan. ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਓ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ।